suara cekikikannya itu ya, itu terdengar dekat, maka berarti posisinya katanya jauh. Tapi kalau suaranya terdengar jauh, itu berarti dia posisinya dekat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mampir ke channel kami yang sederhana ini. Selamat datang, semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat. Saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, atau bahkan berkomentar atau men-share cerita yang kami bagikan. Langsung ke cerita. Cerita yang ingin saya sampaikan malam ini adalah cerita yang pernah saya ceritakan beberapa waktu lalu, cuma saya ulang lagi. Saya buat versi yang lebih jelas ya. Semoga lebih mudah dicerna. Jadi ceritanya ketika itu ini terjadi di Bangka. Kalau ada yang bertanya lokasinya di mana, lokasinya di antara Desa Perlang ke arah Nadi, itu kebunnya nanti belok kanan ke arah gunung. Nah, dari jalan raya ke arah kebun itu lumayan jauh ya, ada sekitar beberapa ratus meter. Nah, di situ di sekeliling kebun ini ada sungai atau mata air dari gunung ya. Jadi sungainya sungai asli, sungai dari mata air berbentuk letter L. Nah, di sekeliling sungai ini ada kebun keluarga ya, keluarga istri, dan di sepanjang pinggir sungai ini ada kebun yang oleh mertua saya, kami disuruh mengurus atau mengelola kebun tersebut. Nah, sedangkan di seberang sungai itu hutan ya, jadi hutan ketika itu, dan seringkali babi atau monyet itu nanti datang ke kebun itu. Di pohon-pohon itu masih banyak ya, kadang-kadang babi-babi ini datang ke sungai itu ya. Nah, sedangkan di sisi yang lain yang tidak ada sungai tadi, itu dipenuhi oleh savana ya. Jadi savana yang luas, padang rumput, ilalang itu. Dan itu lokasinya di lereng perbukitan ya. Jadi setelah itu nanti ada bukit-bukit ya, atau kalau mereka nyebutnya gunung. Nah, lokasi ini mirip daerah daerah savana ini, mirip savana di tempat yang biasanya kalau di Jawa itu, kalau kita mendaki gunung sebelum mencapai puncak itu biasanya ada area yang luas. Nah, itu areanya seperti itu, seperti di Pasar Bubrah kalau di Gunung Merapi, area-area yang katanya angker.
Nah, setelah savana itu nanti ada bukit. Nanti kalau kita naik ke bukit itu sampai ke langsung ke puncak bukit itu ya. Nah, di pertengahan lokasi kebun keluarga ini ada kebun karet, dan di salah satu sisinya juga ada kebun karet. Nah, di situ di sungai tadi ada batu besar. Jadi di pinggir kebun yang kami tempati, kami kelola, itu ada sungai, dimana kita menggali di situ dan membuat penampungan air ya, untuk mandi dan cuci piring dan lain sebagainya. Nah, di dekat situ ada batu besar yang katanya batu ini menurut orang yang ada di situ itu batu seram. Jadi ada beberapa makhluk halus yang biasanya ada di situ. Ada penampakan tertentu. Nah, sedangkan di tempat kami membangun rumah kebun, jadi di situ kami membangun rumah kebun. Jadi kebiasaan orang di sana membangun rumah kebun ya. Tapi kami tidak membangun rumah kebun yang sebenarnya, hanya tempat untuk sekedar sholat ya. Nah, itu adalah jalan yang katanya tempat berlalunya makhluk halus dari arah savana tadi ya, arah hutan-hutan sebelah daerah savana itu ke hutan di seberang sungai. Tapi ketika itu, walaupun sebenarnya kami dikasih masukan untuk tidak membangun di tempat tersebut, tapi kami berpikir bahwa tempat itu hanya kami gunakan untuk ibadah. Jadi saya tidak terlalu memusingkan ketika itu. Nah, kejadian ini saya alami suatu hari. Ketika itu saya pulang sore dan masih sendirian di kebun. Jadi tinggal sendirian di kebun. Jadi yang lain sudah pulang lebih dulu, sekitar asar itu mereka sudah pada pulang dan saya tinggal sendirian di situ. Nah, waktunya sudah menjelang maghrib dan saya ketika itu baru bersih-bersih badan, dan motor saya taruh di rumah kebun kakak ipar saya. Jadi di kebun saya di samping sungai, sedangkan kakak ipar saya kebunnya di lebih ke tengah ya, lebih ke tengah, dan saya parkir motor di situ. Biasanya parkir di situ ya, dan baru ke arah kebun saya membersihkan badan saya di kebun, membersihkan biasa ya, lalu membersihkan badan lebih bersih lagi di kebun kakak ipar saya tersebut. Nah, ketika itu saya mencium bau yang sangat harum, sejenis bunga kantil ya mungkin, pokoknya sangat harum. Dan ketika itu waktunya musim hujan ya. Musim hujan tapi sudah lama lewat. Jadi bukan awal-awal musim hujan, tapi sudah lumayan lama lewat. Dan ketika mencium bau harum tersebut, saya berusaha
melihat sekeliling saya, siapa tahu ada pohon yang berbunga, tetapi di situ saya mendapati tidak ada pohon yang berbunga sama sekali, karena pohon berbunga itu biasanya akhir musim kemarau ya, dan ketika awal musim hujan biasanya bunga ini semuanya sudah gugur, dan biasanya pohon ini akan bersemi munculkan daun-daun baru dan menggugurkan bunganya, atau mereka biasanya berbuah, dan ketika itu buahnya mulai dipanen ya, biasanya awal musim hujan itu. Jadi tidak ada bunga sama sekali. Saya melihat ke arah atas, ke arah kanan, kiri, tidak ada bunga sama sekali, tapi bau bunga ini sangat menyengat ya. Baunya seperti antara bunga kantil atau bunga sedap malam ya. Kalau kalian pernah mencium bau bunga sedap malam ya, campuran seperti itulah. Bunga sedap malam ini biasanya akan tercium menyengat di malam hari. Nah, tapi di situ tidak ada bunga seperti itu sama sekali, dan tidak ada bunga sama sekali. Dan saya merasa ketika itu badan saya merasa mulai merinding. Jadi saya merasakan ada sesuatu, pasti ada sesuatu ini. Nah, saya teringat. Jadi kalau di sana di Bangka itu biasanya ada cerita tentang kuntilanak ya. Kuntilanak ini menurut cerita mereka, kalau suaranya terdengar dekat, suara cekikikannya itu ya, itu terdengar dekat, maka berarti posisinya katanya jauh. Tapi kalau suaranya terdengar jauh, itu berarti dia posisinya dekat. Jadi ketika mencium bau yang sangat harum itu, saya berpikir, bila dianalogikan dengan kuntilanak tadi, saya yakin posisinya berarti masih jauh, karena saya mencium sangat kuat ya baunya. Jadi saya berusaha tenang, berdoa, dan ketika itu benar-benar sudah mulai gelap, karena sudah mulai masuk waktu maghrib yang kira-kira sekitar setengah 6 atau lebih. Saya langsung mengambil motor saya dan segera meninggalkan kebun tersebut. Tetapi bau ini tidak hilang sama sekali, jadi terus tercium di hidung saya. Tetapi jalan sekeliling, jadi dari kebun itu ke jalan raya seperti saya ceritakan tadi, lumayan jauh ya, beberapa ratus meter. Dan di musim hujan itu jalannya lumayan berat untuk dilalui, jadi perlu waktu ekstra untuk melalui jalanan tersebut. Kira-kira dari kebun ke jalan raya itu paling cepat sekitar 15 menit ya, apalagi di musim hujan seperti itu ya. Itu bau ini terus tercium. Dan saya merasakan ada yang mengikuti, dan kondisi di sekeliling saya merasakan ada seperti yang mengawasi ya. Jadi di jam-jam seperti itu di kebun itu memang benar-benar sepi, tidak ada orang sama sekali ya. Bahkan kondisi kanan kiri yang dilewati itu rata-rata kalau tidak savana atau padang rumput, itu biasanya kebun karet yang lebat, atau hutan dari kebun yang tidak digarap oleh pemiliknya, jadi berubah menjadi hutan, atau sawit yang tinggi-tinggi itu. Jadi
benar-benar sepi dan gelap, dan saya sendirian di situ. Sambil naik motor saya terus berdoa, dan akhirnya beberapa saat kemudian saya bisa lepas sampai ke jalan raya. Dan alhamdulillah ketika itu bau yang sangat menyengat tadi hilang. Dan ketika saya sampai rumah, saya pun bercerita ya, apa yang saya alami tadi saya ceritakan ke keluarga, dan akhirnya mereka pun bercerita. Jadi ternyata di tempat air mandi yang saya buat tadi, di sungai tadi, di samping kebun saya tadi, yang ada batu yang besar itu, kakak ipar saya pernah melihat ada perempuan berambut panjang, atau kuntilanak ya, kuntilanak tapi bajunya merah, jadi kuntilanak merah. Dan kuntilanak merah ini ceritanya menurut keyakinan orang di daerah situ ya, itu lebih bahaya dari yang putih. Nah, sedangkan di rumah kebun kakak ipar saya, tempat saya naruh motor tadi, pernah saudara kita di situ melihat perempuan di situ, rambutnya panjang, sedang beraktivitas di dalam rumah, dan dia mengira itu kakak ipar saya ya. Tapi ketika dia pulang ke rumah kakak ipar saya ya, ke rumah kakak ipar saya, ternyata kakak ipar saya di rumah. Dan akhirnya dia bertanya, apa dia tadi di kebun? Ternyata tidak. Jadi yang dia lihat, sosok perempuan yang dia lihat tadi adalah sosok yang juga kuntilanak, tetapi bukan yang merah, yang putih ya. Dan di kebun karet itu juga ada cerita-cerita yang orang mendengar ketika ngaret atau ketika main di situ. Orang mendengar ada suara kuntilanak ya, yang cekikikan itu ya, yang cekikikan sangat keras yang memekakkan telinga itu, mendengarnya di situ. Dan banyak cerita-cerita lain di situ. Dan ketika itu saya bertanya-tanya, jadi yang bau harum yang saya cium tadi sebenarnya yang dari yang warna merah apa yang warna putih? Tetapi sampai beberapa waktu saya di situ, saya tidak mengalami hal-hal yang lain, meskipun di situ banyak orang mengalami hal macam-macam. Dan rumah yang kami buat yang jadi laluan atau kata orang tempat berlalunya makhluk halus tadi juga alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, karena rumah itu hanya kami gunakan untuk ibadah. Mungkin hanya itu cerita yang saya ceritakan, semoga bisa memberikan manfaat. Paling tidak ibadah ya, ibadah itu bisa mengurangi gangguan dari makhluk-makhluk seperti itu. Mungkin ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.